Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini, hari ini kita masih diberikan nikmat Allah, berbagai macam nikmat kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat yang sedang kita rasakan sekarang ini, masih bisa diberikan nafas, masih kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan insya Allah termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, materi ceramah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah berjudul alam yang dihayati manusia. Sengaja saya kebetulan cari-cari materi untuk hari ini, masih ada sisa tulisan yang pernah saya sampaikan pada bulan Januari tahun 2022 yang sekali lagi topiknya adalah alam yang dihayati manusia, sehingga untuk mudahnya barangkali saya ingin coba untuk yang membacakan konsep yang ada di hadapan saya ini. Hadirin yang terhormat, kalau kita meneliti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur perjalanan hidup manusia sejak dahulu, sekarang yang akan datang, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia mengalami enam zaman. Di antaranya satu adalah zaman ajali, yaitu zaman di mana Allah baru membuat perencanaan seluruh makhluknya. Di saat itu Allah membuat ruh seluruh manusia dalam sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bagi ruh tidak ada hubungannya kebapaan atau keibuan, anak dan sebagainya. Setelah ruh itu dimasukkan ke dalam jasad lalu dilahirkan ke dunia, barulah mempunyai hubungan bapak, ibu, anak, cucu dan sebagainya. Pada masa ini pun direncanakan alam semesta serta nasib seluruh makhluknya. Direncanakannya si A akan jadi laki-laki, si B akan jadi perempuan. Ketentuan untuk jadi bapaknya, ibunya, lahirnya, umurnya, rezekinya, sehat dan sakitnya, anaknya dan sebagainya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu min indillah. Katakanlah ya Muhammad, segala sesuatu itu dari Allah. Kita harus yakin, hidup, mati, sehat, sakit, senang, tidak senang, itu dari Allah.
Yang kedua hadirin, alam dunia. Setelah alam ajali, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat alam dunia. Dimulai dengan membuat nur. Dari nur itu berkembang menjadi air, tanah, langit, dan seluruh planetnya. Hewan, tanaman, malaikat, jin, setan. Akhirnya diciptakannya manusia dari tanah yang dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakannya anak cucunya dari air sperma dari dan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Di dalam hadis yang artinya sesungguhnya Allah sebelum membuat segala sesuatu membuat dulu nur, membuat dulu nur Nabi Muhammad SAW dari nurnya. Hadirin yang kami hormati, lalu yang ketiga adalah alam rahim. Dalam ayat lain disebutkan bahwa setelah berbentuk maka dimasukkanlah roh padanya. Kita sudah maklumi semuanya bahwa roh itu dimasukkan setelah berusia 4 bulan dalam perut ibu atau di dalam kandungan ibu. Yang keempat, hidup di alam dunia. Hadirin yang kami hormati, sesudah kita dilahirkan ke alam dunia dengan dibekali oleh Allah anggota yang lengkap untuk memenuhi segala keinginan dan kehendak kita. Juga disediakan bermacam-macam makanan dan minuman, sejak air susu ibu dan makanan lainnya. Disediakan pula udara panas dan dingin, tanaman-tanaman, dan seisi dunia ini. Karena itu, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Namun demikian, kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk hidup saja, melainkan diberi tugas oleh Allah, yaitu dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadamu. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah alam kubur. Setelah kita hidup di alam dunia, akhirnya kita mati, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Jasad kita akan hancur menjadi tanah lagi, sedangkan ruh kita tetap ada, tidak hancur. Tetap mempunyai perasaan enak dan sakit, berada di alam barzakh. Di alam ini ruh kita akan menerima pemeriksaan malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyakan tentang Allah, Nabi, iman, ikhwan, dan kiblat kita. Barang siapa yang dapat menjawabnya tentu akan diberi pahala, dan barang siapa yang tidak dapat menjawabnya tentu akan mendapatkan siksaan yang mengerikan. Hadirin yang kami hormati, dapat atau tidaknya menjawab pertanyaan malaikat tersebut tergantung kepada amalnya. Sekali-kali bukan karena apanya kita akan jawaban tersebut, akan tapi barang siapa yang takwa, banyak amal saleh, tentu itu akan dapat menjawabnya. Sebaliknya, bila yang dibawa mati oleh kita adalah dosa-dosa, tentu tidak akan dapat menjawabnya, walaupun waktu hidup telah dihafalkannya. Hadirin yang kami hormati, alam kubur atau alam barzakh ini bukanlah kuburan, melainkan alam sesudah kita mati. Karena itu, meskipun ia mati dibakar, diterkam harimau atau buaya, tetap akan mengalami alam kubur. Di alam kubur setiap ruh mulai menerima pembalasan amalnya, kesenangan atau siksaan,
kejadian itu ibarat orang yang sedang bermimpi. Rohnya lah yang akan merasakan apa yang ia mimpikan, enak atau sakitnya, gembira atau takutnya, sedangkan jasadnya berbaring tidur nyenyak. Hadirin yang kami hormati, lalu selanjutnya adalah alam akhirat. Setelah umur dunia habis waktunya, datanglah hari kiamat. Seluruh makhluk hancur, hanya Khalifah yang hidup kekal. Hari akhirat adalah hari pembalasan seluruh amal perbuatan. Kebaikan dibalas dengan surga, sebaliknya kejelekan dibalas dengan neraka, siksa yang amat dahsyat. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 17 yang artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Selanjutnya di dalam surat Al-Jaljalah, barang siapa yang membuat kebaikan walaupun hanya seberat tiara, niscaya ia akan melihat merasakan pahalanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat tiara pun, niscaya ia akan melihat menerima siksaannya. Hadirin yang kami hormati, itulah alam yang telah, sedang dan akan kita alami. Oleh karena itu kita tinggal memilih saja jalan mana yang akan kita tempuh. Kalau kita menyayangi diri kita dan ingin masuk surga, tentulah kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kalau kita melalaikan perintah Allah serta mengerjakan cegahannya, kita harus siap-siap menerima pembalasan siksa daripadanya. Oleh karena itu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama dalam melaksanakan sisa hidup ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu mendapatkan lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.